Maaf Non, ada kiriman paket untuk Non. Paket dari siapa, Bi? Aku nggak ada pesan paket soalnya. Kurang tahu Non, gak ada nama pengirimnya. Ah gitu. Ya udah, makasih. Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan sama kamu. Karena saya tidak tahu kamu suka boneka apa. Jadi saya pilihkan boneka monyet. Semoga kamu suka. Om Reno, tapi kenapa harus boneka monyet sih? Nggak bisa gitu pilih yang lebih unyung. Kalau dilihat-lihat, boneka monyet ini lucu juga kayak Om Reno. Kok kamu ketawa sendiri? Ini boneka dari siapa? Ini... Kakak tahu. Oh, jadi ini dari si Reno. Apa maksud dia ngasih kamu boneka yang mirip dirinya itu? Aku juga nggak tahu, A. Dasar orang aneh. Tapi please, ini jangan dibuang ya, A. Kamu simpan aja. Nggak baik juga buang-buang benda yang masih bagus. Serius itu dari Reno? Iya, Teh. Kayaknya sih ini beneran dari Om Reno. Romantis juga dia. Romantis apanya? Orang dia cuma minta maaf, Teh. Ya itu romantis. Asal kamu tahu, Reno itu adalah orang yang keras kepala dan angkuh. Bahkan mungkin dia belum pernah meminta maaf sekalipun dirinya salah. Tapi sekarang dengan mudahnya dia minta maaf sama kamu. Percayalah, dia ada perasaan sama kamu. Teteh, masa aku sama Om sih? Tapi kamu harus berhati-hati ya sama si Reno. Takutnya dia kumat lagi. Kamu marah kalau Reno masih Rina hadiah. Cuma kurang suka aja. Tapi aku salut sama kamu. Walaupun kamu gak suka, tapi kamu gak sampai menyuruh Rina untuk membuang benda itu. Sayang juga kalau dibuang. Selama boneka itu nggak berbahaya, nggak apa-apa sih. Boneka itu jadi teman si Rina. Kan lumayan mirip sama si Reno. Ya ampun, kalau orangnya denger pasti ngamuk. Kita mandi yuk. Udah malam banget ini. Dingin banget ya. Iya, kayaknya mau hujan juga. Makanya dingin begini. Asik juga malam-malam begini hujan. Hujan beneran. Jadi ingat waktu itu? Ingat apa? Ingat waktu kita neduh bareng terus dituduh melakukan perbuatan mesum? Kamu juga ingat ya? Bener ya, kalau hujan itu membawa berkah. Buktinya saja, berkat hujan deras aku jadi ketemu jodoh. Jodoh karena hujan? Iya, aku pikir itu adalah musibah. Ternyata sebuah anugerah. Manis juga ucapannya. Bukan cuma ucapannya, tapi bibirnya juga lebih manis. Mau nyoba enggak? Udah pernah? Kamu kenapa? Dingin. Ngomong aja pengen dipeluk. Tidur ya. Udah tidur? Kirain kamu udah tidur. Aku pikir juga kamu udah tidur. Pantesan belum ngorok. Ternyata masih melek. Emang aku kalau tidur ngorok ya? Enggak kok. Mana ada bidadari ngorok. Kenapa kamu belum tidur? Kamu juga belum tidur? Aku nggak bisa tidur, Yang. Kenapa? Kamu lapar? Iya, tapi nggak mau makan. Terus mau apa? Kalau lapar ya makanlah. Mau susu aja. Susu apa? Aku panggil bibi ya, biar dibuatkan. Nggak usah, aku bukan pengen susu itu kok. Aku pengen susu murni. Modus banget. Enak ya, hujan-hujan begini. Gili. Gemes banget. Au, sakit tahu, jangan pincang-pincang. Ya maaf, dilus aja kalau gitu. Belah durian lagi. Siap ya? Siap banget. Enaknya taruh di mana ya? Tapi kayaknya kalau dipakai tidur enak juga nih. Soalnya empuk banget. Pesona boneka dari Om. Nomor siapa ini? Halo, terima kasih sudah mengangkat telepon saya. Halo, kamu dengar saya kan Rina? Iya, halo Om. Syukurlah kamu sudah mengenali kalau ini saya. Gimana kabar kamu? Baik. Kamu gak nanya kabar saya juga? Enggak, ngapain? Asal kamu tahu, selain muka saya bonyok, badan saya sakit. Bagian belakang saya juga bisun. Itu gara-gara sumpah kamu waktu di gedung kosong. Beneran bisun? Di belakang bagian mana Om? Ya bagian belakang. Belakang kan umum. Ada kepala, punggung, dan pantat. Nah itu. Hahaha, serius? Iya, makanya saya minta supaya kamu cabut lagi sumpahmu itu. Saya tersiksa banget. Duduk salah, tiduran salah. Berdiri juga sakit kaki. Apalagi jalan. Tunggu sampai makan aja Om. Lama enggak? Tergantung dosanya. Manjur banget sumpah kamu. Daril doa orang yang terzalimi. Al, thanks ya, malam ini lo udah nikahin gue. Santai banget omongannya. Terus gimana dong?
Sekarang gue mau balik ke kontrakan. Lo tau sendiri kan, bokap gue main nyelonong pulang aja. Gak ngajak-ngajak gue pulang. Ya udah nggak apa-apa. Mereka belum bisa berdamai dengan keadaan. Kita pulang sekarang. Lo mau anterin gue, Al? Ya iyalah. Lo kan sekarang udah jadi istri gue helikopter. Oh iya, gue lupa. Terus sekarang lo mau pulang ke mana? Kita ke rumah gue aja dulu. Ayo buruan naik. Hawanya dingin banget ya abis hujan. Iya, buruan jalan. Nanti keburu hujan lagi. Ya elah, gak peka banget. Apaan? Kagak, bukan apa-apa. Lupain aja. Ayo. Gue takut, Al. Ya elah, datang ke rumah gue aja. Udah kayak mau uji nyali banget loh. Assalamualaikum, Bah. Kenapa kamu masih pulang ke sini? Kan mama sudah bilang, kalau kamu mau nikahi dia, kamu jangan bawa dia tinggal di sini. Mama gak mau menanggung malu. Iya, Mah. Maaf. Masa Mama tega ngusir aku sih? Bodoh amat, kamu aja tega membuat mama malu. Udah, mending sekarang kalian pergi dari sini. Rumah ini tidak terbuka untuk berzina seperti kalian. Aku minta maaf, Mah. Oke, aku gak akan bawa Helia tinggal di sini. Tapi aku mohon sama Mama agar Mama jangan membenci kita. Ya sudah, sekarang pergi. Baiklah, jika itu keputusan Mama. Tapi aku punya satu permintaan. Apaan tuh? Aku minta bantal satu, Mah. Soalnya di kontrakan Helia cuma ada bantal satu doang. Kalau aku tidur gak pakai bantal, takut hilang ingatan. Ada-ada saja. Oh iya, sama selimutnya, Mah, sekalian. Makasih, Mah. Kita pergi dulu. Assalamualaikum. Al, kenapa lo harus ikut sama gue sih? Kenapa lo gak di rumah aja? Padahal gue gak apa-apa kok di kontrakan sendiri. Gue kan sekarang suami lo, Hel. Iya tahu, tapi kan gue gak minta lo buat bener-bener berperan sebagai suami. Gue beneran gak enak, karena gara-gara gue hubungan lo sama nyokap jadi renggang. Tenang aja, Hel. Nyokap cuma belum bisa menerima kenyataan aja. Dia masih sayang kok sama gue. Buktinya aja, dia ngasih bantal sama selimut buat tidur. Nyokap lo emang baik banget. Lo tahu nggak, Hel? Tahu apaan? Kalau malam-malam keluar sambil bawa bantal tuh, nanti diikuti pocong. Alfa, jangan nakut-nakutin apa? Mana suasananya dingin begini lagi? Gue bukan nakut-nakutin, tapi ini beneran. Lo pernah lihat pocong nggak? Enggak, apaan sih? Malah bahas pocong. Duh, mana jalannya sepi begini lagi? Apa karena habis hujan ya? Orang-orang jadi malas keluar. Katanya lagi, pocong tuh lebih suka menampakkan diri sama orang yang belum pernah melihatnya. Alfa, nyebelin banget. Mau makan dulu nggak, Hel? Boleh deh. Mau makan apa? Makan sate enak kali ya? Ya udah, kita beli sate. Kebetulan itu ada penjual sate. Bang, satenya 2 porsi ya. Sekalian sama lontongnya. Maaf mas, tapi satenya cuma tinggal 1 porsi doang. Ya udah, nggak apa-apa deh, Mas. Kok cuma beli 1? Buat lo mana? Satenya cuma ada 1 porsi. Gue beli makanan yang lain aja nggak apa-apa. Lo mau nasi goreng juga nggak? Enggak deh. Sate juga udah cukup. Tapi kayaknya es itu seger juga. Mau. Rasa apa? Biar sekalian gue beli. Rasa apa ya? Atau mau rasa yang akan segera tiba gak? Rasa apa sih? Kayaknya gue udah mati rasa. Ya udah, rasa random aja ya. Suruh penjualnya cap-cep-cup. Kalau cocok sama lo, berarti penjualnya bisa mengerti perasaan wanita. Ya udah, terserah deh. Rasa apa aja. Gue udah mati rasa soalnya. Lagian katanya dingin. Malah mau es. Tapi nggak apa-apa. Dan gue bisa kasih lo kehangatan. Maksud gue kehangatan dari selimut. Gue kan bawa selimut dari nyokap. Jadi gue bisa kasih selimut ini buat lo. Detail banget penjelasannya. Bentar Al. Apaan? Nih, gue gak mau terlalu ngerepotin lo. Pakai uang ini buat bayar es sama Nesgor. Ini pasti uang dari mahar gue kan? Iya, soalnya gue gak ada uang cash. Cuma ini doang. Gak apa-apa, pakai aja. Gak usah, uang mahar tuh cuma boleh dipakai buat kebutuhan lo doang. Lo beliin tuh sama ketempat, biar awet. Astoge, ya kali gue beli ketempat 200.000. Apa gak kepake seumur hidup? Lagian lo ada-ada aja. Udah, jangan risau, jangan khawatir. Dompet gue masih tebel kok, karena terbuat dari kulit badak. Lo ngasih tahu yang punya kontrakan belum kalau kita udah nikah? Ntar pas enak-enak tidur malah digerebek. Besok aja gue kasih tahu. Ini udah malam. Lagian di sini kontrakannya free kok. Tuh, lihat aja penghuni kontrakan yang lain pada bawa pasangan.
Siapa tahu aja mereka udah nikah. Agak, kebanyakan yang kontrak di sini tuh pada jualan. Jualan apaan? Jualan apem. Wih, gue juga mau beli dong. Sembarangan. Gini-gini juga gue istri lo ya. Iya, ngaku. Kalau gitu, bisa dong gue dapat apem gratis. Alfa, jangan sampai gue nyuruh lo tidur di luar ya. Hahaha, serius banget. Ya udah, mending sekarang kita makan. Lapar banget. Kasurnya kecil banget, Hen. Iya, mau gimana lagi? Ini kan kosan single. Ya udah, gak apa-apa biar gue tidur di lantai aja. Serius? Ntar lo masuk angin lagi. Ya mau gimana lagi? Masa gue tidur di atas lo sih? Gak usah mikir aneh-aneh. Tapi kalau boleh sih, gue juga gak akan nolak. Apaan sih? Bukan apa-apa, gak penting juga. Ya udah, lo tidur aja di sana. Besok kita pindah kontrakan, nyari yang lebih layak. Di sini gerah banget lagi. Gue gak bisa kalau banjir keringet kayak gini. Kok lo buka baju? Dibilangin gerah, lo juga kalau mau ikut buka baju gak apa-apa kali. Cantiknya, Kok belum pakai baju? sengaja biar kamu tergoda. Kalau tergoda, mau apa? Mau kokap, gak jadi. Sayang banget udah make up begini, takut luntur. Make up aku tahan lama dan waterproof kok. Pasti mahal. Ini harganya berapa? Murah, cuma 2 juta. Hah? 2 juta murah? Bisa buat bayar kosan selama 2 bulan. Ini baru bedak doang. Kalau yang lainnya berapa? Kamu tidak perlu tahu harganya. Kamu hanya perlu menikmati hasilnya. Menyala istriku. Ya udah, pakai baju dulu sana. Nanti kamu masuk angin. Oke. Hari ini kamu nyampe malam lagi? Iya kayaknya. Yah, padahal aku pulang agak siangan. Sekitar jam 3 juga aku udah pulang. Mau gimana lagi? Aku kan bukan bosnya yang. Kamu mau jadi bos? Jadi bos apa? Bos rongsokan. Oh, sebenarnya aku punya 1 ruko kosong. Apa kita pakai aja ya? Tapi bagusnya dipakai apa? Kok dibiarkan kosong? Padahal lumayan kalau dibuat pakai tempat usaha. Iya, cuma kemarin-kemarin gak kepegang sama aku. Awalnya ada yang ngontrak, tapi gak diperpanjang lagi setelah masa kontrakannya habis tahun lalu. Nanti kita pikirkan lagi ya, cocoknya dijadikan usaha apa. Oke, nanti aku tapa dulu buat nyari wangsit. Apa di mana? Di Gunung Kembar. Hahaha, suka banget. Ya udah kita berangkat yuk. Bentar lagi jam sekolah dimulai nih. Oke, semangat belajarnya. Semangat juga kerjanya. Nanti kamu pulang duluan aja ya. Jangan nyamperin ke restoran. Takut aku lembur soalnya. Oke, tapi gimana nanti aja deh. Kalau nyamperin, berarti kamu kangen banget sama aku. Percaya diri sekali. Hati-hati. Iya sayang. Reno, Faisya, please jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk berbuat jahat kok. Aku bersumpah. terus mau apa? Aku mau berangkat ke kantor sekarang. Oke, kamu berangkat saja dulu. Nanti aku nyusul. Kok gitu? Kerjaan sudah numpuk, Reno. Iya, sorry karena kemarin-kemarin aku tidak masuk. Tapi hari ini aku akan masuk kok. Kamu duluan saja. Terus kamu mau ngapain ke rumahku? Jangan bilang kalau kamu mau ketemu Rina. Iya, aku ada perlu sama dia. Aku janji. Aku tidak akan berbuat jahat lagi kok. Please, izinkan aku masuk dan bertemu dia. Perlu apa? Aku tidak bisa mengizinkan kamu begitu saja. Ya, pokoknya ada perlu saja. Ini penting. Kalau aku belum tahu alasan yang sebenarnya, kamu tidak boleh masuk. Ini urgen. Urgent kenapa? Kamu mau ngasih dia boneka munir lagi? Bukan itu. Aku mau bertemu Rina agar dia mencabut sumpahnya. Sumpah? Sumpah apa? Ya, pokoknya ada. Kalau tidak mau masih tahu, ya sudah. Lebih baik kamu pergi lagi dari sini. Oke, Rina menyumpahkan aku bisulan. Terus sekarang kamu bisulan. Iya, maka dari itu aku harus bertemu dengannya. Supaya dia segera mencabut sumpah itu kembali. Hahaha. Baiklah, tapi awas kalau kamu sampai berani macam-macam lagi. Iya, aku janji. Oke, masuklah. Kamu lucu banget sih. Mirip Yena sih. Dia memeluk boneka itu. Tapi, kenapa harus bilang kalau boneka itu mirip aku? Waduh, arwah Om Reno. Enak saja. Saya masih hidup. Oh iya lupa. Lagian ngagetin aja tiba-tiba muncul kayak mantan. Kamu punya mantan? Punya lah. Kalau pacar, Ngapain nanya-nanya kayak gitu? tidak apa-apa. Lupakan saja. Om ngapain kesini?
Keisha udah berangkat. Iya, saya tahu. Terus kenapa Om kesini? Saya mau bertemu kamu. Ketemu aku? Mau ngapain? Kita bicara sebentar. Saya janji, saya tidak akan berbuat macam-macam lagi kok. Ya udah, duduk dulu Om. Iya, terima kasih. Ah, bisulku. Kenapa bisa sampai lupa? Om beneran bisulan. Hahaha. Ini gara-gara kamu. Sekarang cabut lagi sumpahmu. Tapi duduk dulu Om, biar enak ngomongnya. Kamu menjebak saya. Emang Om mau berdiri terus? Emang gak pegel? Biarin. Sekarang saya minta kamu buat mencabut sumpahmu itu. Karena kalau lama-lama begini, saya gak bisa kerja dengan fokus. Saya gak bisa duduk dengan tegak. Sebenarnya itu bukan karena sumpah saya Om. Mungkin sang kuasa sedang mengutuk Om. Tapi biasanya bisul itu kalau udah ada satu, maka akan ada temannya lagi. Maksud kamu? Om pikir aja sendiri. Bah, gak bener ini. Pokoknya saya minta kamu cabut sumpah kamu sekarang juga. Pahoy, pengantin baru nih. Sorry guys, gue duluan. Gimana rasanya melihat mantan menikah dengan sahabat sendiri? Rasanya kayak makan rendang tapi pas digigit lengkuas. Hahaha, gak sesuai ekspektasi berarti. Udahlah, mending sekarang kita cabut. Gue mau mencari nafkah buat anak istri. Ya elah, gue baru nyadar. Ternyata lo sama Alfa udah nikah. Kampret, gue ditinggal jomblo sendiri. Jodoh lo belum lahir kali. Gila, keburu tua gue. Udahlah, ada lo tuh, si Dina kasih aja ke gue. Yuk ambil aja, sekalian biayai sekolahnya. Kampret, gue harus kerja keras kalau begitu. Tidur yang pulas ya. Maaf, aku minta makan dulu sama kamu. Gila aja, gue kerja di tempat makan tapi sampai nggak makan. Makan mie aja kali ya. Kangen juga gue makan mie instan. Makanan sehari-hari gue waktu di kosan. Mie instan pas lihat gue mau masak dia pasti dia kaget. Apaan lo mau masak gue lagi? Bukannya kemarin lo udah lupain gue. Awas aja lo ya. Gue buat sembelit. Sorry Tan, gue sebenarnya masih sayang kok sama lo. Cuma gue udah punya istri yang kaya raya. Jadi gue jarang-jarang aja makan lo. Hahaha, kirain kamu lagi ngomong sama siapa? Ya ampun, kamu bukannya tadi masih tidur? Aku kebangun. Lihat jaket sama kunci motor kamu udah ada di kamar. Berarti kamu udah pulang. Aku cariin, taunya ada di dapur. Aku sengaja gak bangunin kamu. Takut ganggu soalnya. BTW, tadi kamu beneran ngomong sama Mei kan? Soalnya aku dengar katanya kamu masih sayang sama yang kamu sebutkan. Aku pikir namanya Intan. Pas kalimat akhir aku dengar kamu bilang jarang-jarang makan lo. Iya, tadi aku random aja ngomong sama mie instan. Kan namanya instan, jadi ku panggil Tan. Kamu jangan curiga ya. Terus itu kamu lagi masak apaan? Aku lagi masak mie. Maaf ya, aku ngambil mie gak bilang-bilang. Ngapain harus bilang-bilang segala? Kamu kan suami aku. Kamu pasti lapar ya? Pulang kerja gak ada makanan. Soalnya bibi yang biasa masak lagi gak ada. Yang satu mendadak pulang karena anaknya sakit. Yang satu lagi malah ikut-ikutan sakit. Tadi sore aku juga manggil dokter buat nguatin bibi. Jadi gak ada yang masak. Mungkin pelayan lain juga masak mie instan karena aku suruh mereka makan yang ada aja. Kalau mau masak sendiri juga gak apa-apa. Rina dan anak-anak udah makan. Aku pesankan makanan. Panjang banget Yan penjelasannya. Mie ini sampai dingin. Hahaha, lagian kamu ngapain pakai masak mie segala? Aku tuh sebenarnya nungguin kamu. Malah ketiduran. Terus kamu udah makan? Belum, orang aku nungguin kamu. Aku mau pesan makanan tapi takut keburu dingin atau nggak enak kalau udah diamkan lama. Karena kamu udah datang, aku pesan makanan sekarang aja. Kamu mau makan apa? Gak usah Yang, aku udah masak mie kok. Kita makan sama ku berdua aja. Mau gak? Beneran nih, nggak mau makan yang lain? Aku sih gak mau makan mie aja. Paling abis ini makan kamu. Kumat deh. Kalau kamu mau makan yang lain gak apa-apa, pesan aja. Tapi kalau mau makan bareng aku itu lebih baik. Sebenarnya aku jarang makan mie, apalagi malam-malam begini. Tapi karena kamu yang bikin, kayaknya sayang kalau dilewatkan. Sayang sama mie-nya atau sama orangnya nih? Sama orangnya lah. Wow, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Cium dulu boleh nggak sih? Boleh banget.
Kalau kayak gini caranya udah kenyang sebelum makan. Jadi makan gak nih? Oh iya, sorry, hampir aja kebablasan. Gimana? Yang jadi cocok gak Hel? Oke sih, harganya berapa Bu? Sebulan 2 juta. Mau ambil sekalian setahun juga gak apa-apa. Saya ambil 2 bulan dulu aja ya Bu. Kalau betah nanti perpanjang lagi. Uangnya saya transfer aja ya Bu. Beneran mau ambil 2 bulan Hel? Gak sebulan aja dulu. 2 bulan aja, 1 bulan kecepetan. Gue yang bayar aja. Udah, tenang aja. Nomor rekeningnya berapa Bu? Gue yang bayar aja Hel. Gue juga ada kok. 4 juta kan Bu? Nih udah berhasil. Udah, lo tenang aja. Sip, makasih ya Ning. Tapi ngomong-ngomong kalian berdua ini beneran suami istri kan? Iya Bu, cuma kami baru nikah secara agama. Belum diresmikan ke KUA. Jadi nggak punya buku nikah. Maklum kami masih sama-sama sekolah. Oh gitu. Soalnya kalian manggil lo gue. Kayak bukan suami istri. Ini mah lagi di luar aja Bu. Beda lagi kalau di dalam. Manggilnya darling. Iya kan? Iya Bu. Oh ya sudah, semoga betah ya di sini. Iya Bu, makasih. Darling, ayo masuk. Apaan sih? Geli banget tahu. Jual mahal banget lo. Gue geli dipanggil kayak gitu sama lo. Istri durhaka lo. Enak aja. Lo tuh suami durjana. BTW gue ganti uang lo yang tadi pakai bayar kontrakan ya. Gak usah. Ngapain pakai ganti segala? Emang yang tinggal di sini gue doang. Tapi gue tak enak. Kesannya tuh kayak gue numpang sama lo. Atau kita pete-pete aja. Gue bayar 2 juta aja ke lo. Gak usah. Duit gue masih banyak kok. Sombong banget. Gue serius. Lo kan tahu gue pernah dikasih uang sama si Andre buat aborsi. Terus gue juga dikasih lagi sama nyokapnya dia buat aborsi. Lo tahu jadinya berapa? Berapa? Cepet ya? Apaan cepet? Dari si Andre 10 juta. Dari nyokapnya 15 juta. Karena waktu itu gue nego dikit pas dia mau ngasih. Gila. 25 juta? Iya, cukuplah buat kehidupan kita. Gak apa-apa kali kita pakai uangnya. Kan mereka ngasih gue. Iya, pakai aja. Itu juga gak seberapa sama apa yang udah mereka lakuin sama lo. Iya sih, tapi untung ada lo. Kalau gak ada lo, mungkin gue udah gila. Minimal bilang kayak gitu sambil ngasih kiss kek. Nih, kissnya. Pelit banget lo. Lagian lo ada-ada aja. Capek juga ternyata seharian nyari kontrakan baru ketemu. Sama. Untungnya kita nemu juga sebelum jam 12 malam. Serem juga kalau sampai jam 12 malam belum nemu. Malah kontrakan yang sebelumnya udah dikasih ke yang punya. Terpaksa kita nginap dulu di tempatnya Mbak Kun. Kumat, gue kan jadi merinding. Tadi kayaknya di pinggir kontrakan ini ada pohon gede deh. Alfa nggak lucu tahu. Mana gue mau pipis lagi. Ya udah, pipis sana. Kamar mandinya ada di belakang. Gue takut. Paling lo ada yang nanya, lagi ngapain? Terus pas lo lihat coba ada kepalanya doang yang nongol di lubang angin. Alfa, kampret. Gue udah kelet banget ini. Antar yuk, daripada gue ngumpul. Lo tunggu di sini ya. Pintunya jangan ditutup Hal. Ntar lo ada yang ngintip. Lah, terus gimana dong? Ya udah, lo pipis aja. Gue merem kok. Beneran lo ya? Jangan buka mata dulu. Iya, mau aja lo Hel. Orang yang bakal ngintip lo juga gue kalau lo tutup itu kamar mandi. Mami, Daddy, bangun. Mami, Daddy, hari ini libur. Mau kemana? Itu kayaknya suara anak-anak di luar. Mereka bangunin kita. Kamu cuma mimpi. Ini masih malam. Tidur lagi ya. Kamu tuh yang mimpi. Ini beneran udah pagi. Ayo bangun. Bentar lagi. Andi, bangun. Sopankah seperti itu sama suamimu ini? Maaf, ya udah. Aku mau buka pintu dulu. Gak boleh. Sebelum ganti panggilan dulu. Ganti jadi apa? Menurut kamu yang cocok panggilan apa? Apa ya? Aku pernah searching panggilan yang biasa dipanggil orang Sunda buat suaminya. Aku malah nemu kata Akang. Gimana kalau aku panggil Akan aja? Hah? Enggak? Akang gak bayan kali? Lah, emangnya kenapa? Kamu kan dari Sunda. Jadi kayaknya lebih cocok pakai panggilan Sunda juga. Tapi gak akan juga dong sayang. Lagian apa salahnya orang Sunda pakai panggilan Belanda? Ya udah, kalau gitu aku panggil company aja. Makin jauh. Good morning, Mami. Morning sayang. Tumben anak-anak Mami udah pada bangun. Iya dong, Mami. Ini kan hari libur. Dan Mami sama Dedi udah janji mau ngajak kita liburan. Ah iya, kalian mandi dulu ya sama Bibi. Mami juga mau mandi. Oke, Mami. Tumben anak-anak bangun. Mereka nggak janji mau jalan-jalan. Hari ini kita ajak mereka jalan-jalan aja. Aku mau mandi dulu. Aku ikut.
kita sekalian sarapan di luar aja ya. Oke, Mami. Rina, kamu juga ikut ya? Aku beneran diajak teh. Iya, ayo kita berangkat sekarang. Bentar, aku mau ambil tes dulu. Jangan lama-lama, nanti kamu ditinggalin. BTW, kita mau pergi kemana nih? Kita ke mall terdekat sini aja. Paling anak-anak mau main game. Oke, sebagai daddy yang baik, aku akan menemani anak-anak. Aku angkat telepon dulu ya. Dari siapa? Si Anton. Bentar ya, Yang. An, lo di mana? Gue lagi di mall. Ada apaan? Kata Om Ipul, kita masuk sekarang. Ada yang mendadak booking restoran. Hah? Serius? Bukannya kita masuk tar sore ya? Kagak, kita masuk sekarang. Tadi Om Ipul udah ngamuk-ngamuk. Mana gue juga baru bangun. Kampret, gue lagi ada di mall nih. Gimana dong? Lo ngapain di situ? Jadi patung ambasador. Ya elah, gue lagi ngajak anak istri main. Biasa, healing cuy. Alah, healing. Kita ke restoran sekarang. Bentar lagi tuh si Om Ipul keluar tandu sama taring. Dasar cikuk Fir'aun. Ya udah, gini aja. Gue jemput lo sekarang. Lo di mall mana? Serlok aja. Gue jemput lo di depan mall. Kita berangkat bareng ke restoran. Udah, gitu aja dari pusat mah. Gue mau cebok dulu. Dia anak gorila. Nelpon sambil boker. Udah nelponnya. Udah. Ada apa? Kok kayak ada masalah? Si Anton ngasih tahu hari ini masuk restoran. Padahal seharusnya aku sama si Anton masuk sore. Tapi tiba-tiba aja ada yang booking restoran. Dan kita disuruh masuk sekarang. Lah, terus gimana? Ya terpaksa aku harus ke sana sekarang. Si Anton mau jemput aku ke sini. Habis itu kita berangkat bareng ke restoran. Maaf ya, aku beneran gak enak sama kamu dan anak-anak. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya. Kalau mau berhenti juga nggak apa-apa sebenarnya. Nanti aja kalau udah gajian, Yang. Soalnya sayang banget aku udah kerja beberapa hari. Terserah kamu aja. Yang penting kamu hati-hati kerjanya. Kamu juga hati-hati ya. Maaf aku pergi dulu. Kalau gak banyak orang, aku mau anu dulu. Anu apa? Anu Yang, kayak biasa loh. Apaan sih? Kokop Yang, kokop. Hahaha, lantang banget mulut kamu. Ya udah aku berangkat dulu ya. Bilangin sama anak-anak. Dedinya mau tugas dulu. Lupa lagi. Sekarang dia kan suami gue. Ternyata gini ya, rasanya nikah sama teman sendiri. Tidur lu manis juga, Al. Al, bangun. Apaan? Kita kesiangan, Al. Biarin aja kali. Ini kan hari libur. Masa iya mentang-mentang libur mau tidur terus? Emang lo gak punya kerjaan? Kenapa? Lo takut gue gak punya kerjaan? Lo takut gue cuma pengangguran? Ya bukan gitu. Maksud gue... Tenang aja. Lo gak tahu kalau gue punya bengkel. Sebenarnya itu bengkel punya bokap gue. Tapi karena bokap gue udah gak ada, jadi gue yang ngerusin. Biasanya gue datang ke bengkel abis pulang sekolah. Karena di sana juga ada yang jaga. Gini-gini juga gue bukan pengangguran kok. Gue sih gak masalah mau lo pengangguran atau enggak. Terus, ngapain bangunin gue? Asal lo tau aja, ada yang ikut bangun juga tahu. Apaan? Belum saatnya lo tahu. Apaan sih? Gak jelas banget. Gue bangunin lo karena gue takut lo bablas. Tidur-tidur taunya malah mati. Lancang banget mulut lo. Udahlah, keluar yuk. Gue lapar. Makan pisang aja mau nggak? Pisang apaan? Pisang gue, tapi belum dikupas. Ah, si Alfamsum. Kalian ini niat kerja gak sih? Apalagi kamu. Anton datang terlambat juga gara-gara jemput kamu dulu. Maaf Pak, soalnya saya nggak tahu. Seharusnya hari ini saya dan Anton masuk sore, bukan pagi. Gelak aja bisanya. Seharusnya kamu lihat grup, karena admin sudah mengumumkan di sana. Kalau hari ini semua karyawan masuk pagi. Sekali lagi maaf Pak, tadi pagi saya sedang bersama keluarga. Jadi saya tidak membuka grup. Santai aja Om. Kita juga udah ngaku salah dan janji gak akan mengulanginya lagi kok. Kamu diam dulu. Apapun alasannya, kamu tetap salah dan telah melanggar peraturan restoran ini. Ingat ya, larangan keras untuk karyawan di sini tidak boleh datang terlambat. Kamu paham? Kalau kamu tidak paham, berarti kamu bodoh. Tapi kita baru kali ini aja Pak datang terlambat. Itu juga karena kami tidak tahu kalau harus masuk pagi. Kamu terus saja mengelak. Dasar karyawan tidak becus, sudah datang terlambat membantah pula. Kamu itu cuma karyawan baru di sini. Tidak ada satupun di sini yang berani melawan saya. Kalau saya berani melawan, kamu mau apa, hah? Kamu berani melawan saya? Iya, saya berani. Kenapa memangnya?
saya mau dipecat. Tanpa kamu mengatakan itu, saya mengundurkan diri mulai dari sekarang. Sekali lagi, kamu berani melawan saya. Kenapa? Mulai detik ini, saya bukan karyawan kamu lagi. Dan saya punya wewenang untuk melawan kamu. Kenapa mundur? Kebelet boker lo. Security, bawa dia keluar. Dasar tulang lunak. Anton, sorry ya, gue cabut dulu. Thanks, udah ngasih gue pekerjaan. Kalian semua tidak boleh mengagumi dia. Dia itu cuma karyawan biasa. Jangan sombong. Setiap orang punya jatah untuk jatuh. Kalau taunya begini, gue gak akan bela-belain datang ke restoran. Dasar upil gajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok udah pulang? Udah selesai kerjanya? Hahaha, kamu lagi ngapain, Yang? Aku lagi pakai masker. Kirain kamu gak pulang cepat. Aku maskeran dulu. Ini masker apaan? Kok orangnya hitam begini? Wajah kamu malah kayak... Kayak apa? Gak kayak apa-apa kok. Pasti kamu mau bilang kayak gorila kan? Lebih tepatnya kayak baru. Lah, malah semakin diperjelas. Dasar ngeselin. Bercanda. Kamu tetap cantik kok walaupun kulit kamu berubah jadi warna hitam, oranye, kuning, hijau. Dikira bunglon apa? Bunglon cantik. Oh iya, kamu pulang cepat, emangnya kerjaannya udah selesai? Udah selesai untuk selamanya. Selesai untuk selamanya? Maksudnya apa? Aku mengundurkan diri dari restoran. Ada masalah? Iya, tadi aku dimarahi cuma gara-gara datang terlambat. Padahal sebelumnya aku juga gak tahu kalau pagi ini semua karyawan harus masuk. Aku gak kuat sama ngulet runcingnya si Upil. Jadi aku memilih untuk mengundurkan diri. Upil? Maksudnya Ipung? Iya, maaf ya, aku mengundurkan diri sebelum gajian. Aku janji akan mencari kerjaan lagi secepatnya. Tidak perlu mencari pekerjaan di tempat lain. Menurut aku lebih baik kamu mulai membuat usaha sendiri. Pakai ruko kosong yang waktu itu aku ceritakan. Kamu tinggal bilang aja mau usaha apa. Biar aku kasih modal. Beneran? Iya, kamu gak usah khawatir. Aku dukung kamu. Terima kasih. Nanti aku ajak si Anton juga. Biar dia bebas dari genosida si Upil. Tapi aku pinjam modalnya dari kamu ya. Kalau udah berhasil, nanti aku bayar. Maaf, aku banyak merepotkan kamu. Gak apa-apa. Kita usaha bareng-bareng. Makasih banget. Kamu memang peri tak bersayap. Sayapku belum tumbuh. Jangan tumbuh. Nanti kalau punya sayap, takutnya kamu terbang ninggalin aku. Gak ada kabar lagi dari si Om. Tapi, ngapain gue mikirin dia? Bodoh amat lah. Non Rina, Iya, ada apa, Bi? maaf Non, di luar ada paket. Paket? Dari siapa, Bi? Kurang tahu Non, periksa aja sendiri. Soalnya paketnya banyak. Ya udah. Ada senama Rina, Iya, saya sendiri. Ada paket apa ya? ada kiriman 20 boneka monyet untuk penerima yang bernama Rina. Bonekanya taruh di mana, Mbak? Taruh di sini aja dulu, gak apa-apa, Mas. Semuanya sudah selesai. Kami permisi dulu ya, Mbak. Iya, terima kasih, Mas. Gila, beneran gila tuh Om. Aku sampai dikirim boneka monyet sebanyak ini, mendadak jadi merasa Tarzan gue. Om, apa maksudnya Om ngirim 20 boneka monyet buat aku? Om nyuruh aku cosplay jadi Tarzan. Katanya kamu suka boneka monyet. Tapi nggak gini juga Om. Mau aku taruh di mana boneka monyet sebanyak ini? Kamu gantung-gantungin aja di kamar. Gebrek ini Om. Apa kamu bilang? Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Enggak, tadi saya dengar kamu ngomong gep. Apa tadi? Geblek. Iya, apa itu artinya? Saya baru dengar. Geblek itu artinya pinter Om. Oh, berarti saya geblek. Iya Om, geblek banget. Kok kamu ketawa? Nggak apa-apa, lucu aja gitu aku dikirim boneka monyet sebanyak ini. Kalau kurang, nanti saya kirim lagi. Enggak, jangan Om. Nanti rumah Teh Kesha penuh dengan boneka monyet. Nggak apa-apa, biar rame. Deh, kenapa nggak di rumah Om aja tuh yang dipenuhi boneka monyet? Kan rumah Om sepi. Nanti saya beli monyetnya langsung. Bagus, abis itu Om cover dance mengke sama monyet itu ya. Al, masih lama nggak? Mau apa? Mau jajan? Jajan apa? Ya udah, jajan aja sana. Antar ya, gue mau beli jajan yang ada di seberang jalan. Tapi, gue takut kalau nyebrang sendiri. Kendaraan yang lewat pada kencang-kencang. Tapi tangan gue hitam begini kena oli. Gak apa-apa, gue cuma minta buat diantar nyebrang jalan kok. Bukan gandengan. Ya udah ayo.
Mau beli apaan sih? Gue mau beli itu. Di sana ada penjual cilok, telur gulung, kireng, timun, rujak, sama es teh. Gue mau beli semuanya. Laku sebenar. Abisnya gue bete diam terus. Mending jajan. Ya udah, ayo jebrang. Cepetan, Hen. Alfa, tangan gue jadi ikutan hitam. Sorry, gue gak sengaja. Bentar, gue mau jajan dulu. Lo mau apa? Biar sekalian gue beliin. Gue gak mau apa-apa. Ya udah, tapi tunggu ya. Soalnya gue gak bisa nyebrang sendiri. Udah yuk. Mau es nggak? Gue beli 2 kok. Nggak, makasih. Si Alfa kenapa ya? Al, mau cimol nggak? Nggak. Aneh banget tuh anak. Al, tunggu. Jangan ikuti gue. Lo kenapa sih? Jangan deketi gue. Tangan gue kotor. Nanti kulit mulus lo ikutan kotor. Lo marah sama gue, Al? Enggak, gue nggak bilang gitu. Tapi lo mendadak aneh. Ya udah, gue minta maaf kalau gue salah. Jangan pegang gue. Tangan gue kotor. Gue sadar gue ini cuma tukang bengkel. Emang kenapa kalau tukang bengkel? Gue nggak takut kotor karena tangan lo kok. Lo lihat ini. Kenapa? Tak, enggak. Badan lo anget. Hah? Masa? Enggak ah. Orang gue normal begini. Berarti gue yang nggak normal. Maksudnya? Lo nggak normal dalam segi apa nih? Gue normal kok. Bisa ngeceng juga. Gue mau ganti baju dulu. Kok masih ada di sini? Emang harusnya di mana? Di atas langit-langit. Deh, dikira gue cicak kali. Kita pulang sekarang. Bentar, ini jajan gue masih banyak. Apa dibuang aja? Kok nggak dimakan semua? Gue cuma nyicip doang. Soalnya gue gak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen jajan itu. Pas udah beli mendadak gak nafsu. Cuma nyicip dikit-dikit aja. Lo ngidam ya? Iya kayaknya. Kenapa lo? Al, gue gak bisa bayangin kalau perut gue udah membesar. Ya udah, nggak usah dibayangin. Dibayangin atau enggak juga, itu bakal tetap terjadi. Kenapa jadi gini ya? Kalau yang ada di perut gue anak lo sih, gue gak apa-apa. Karena sekarang kan suami gue itu lo, bukan anak si Andre kampret. Tahan lu, gimana mau hamil sama gue? Dulu aja jangankan dia lu, dicorek sedikit aja sama gue, lo udah kayak mau dicekik. Iya juga ya, dulu gue jutek banget sama lo. Abisnya lo ngeselin banget, suka tiba-tiba jahil. Padahal gue gak salah apa-apa sama lo. Lo yang suka nyari perkara sama gue. Lo usil banget. Gue ngelakuin itu karena... Karena apa? Ya karena lo cocok digituin. Apalagi pas bilang, Alfa Apaan sih? Lebay banget. Gue gak gitu-gitu banget kali. Dah lah, mending kita pulang sekarang. Nanti keburu hujan. Bentar dulu, nasi jajanan ini gimana? Bawa aja, ntar gue yang makan kalau lo gak mau. Serius? Lo mau makan bekas gue? Ya emangnya kenapa? Lo gak ada riwayat penyakit menular kan selain gangguan jiwa? Apaan sih? Gue waras kali walaupun hampir gila. Untung cuma hampir, hahaha. Tawan lo kayak kalah gundang. Lo juga kayak nenek lampir. Ngebelin lo. Nyebelin juga lama-lama nanti ngangenin. Dih, pede banget anak onta. Dasar ada ayam. Lo kalau udah ngeselin kayak gini, pengen gue remas-remas ya? Apanya yang diremas-remas? Semuanya. Remas aku dong. Rasain lo. Sekarang gue yang balas remas dada lo. Al, paman lo? Sorry, gue cuma spontan aja. Al, mau kemana? Bentar, ada yang mau keluar. Apaan yang keluar? Dia mau moker kali. Gue kenapa ya? As-salatu khairun minan naum. Pas banget bangunnya barengan sama adzan subuh. Kalau nggak sholat, berarti gue sengaja ninggalin sholat dong. Bangunin nggak ya? Ntar aja deh, gue banguninnya setelah cuci muka dan sikat gigi. Biar ada aroma surganya, bukan aroma jahanam kayak gini. Jangan lupa minyak oles malaikat subuh, biar makin wangi surga. Udah wangi, siap bangunin bidadari. Mulus banget kulit istri gue. Lalat juga kepeleset ini mah. Bangunin aja dulu, siapa tahu dia mau ikut sholat. Yang bangun, mau sholat enggak? Kamu udah bangun? Iya, mau ikut sholat enggak? Aku lagi muda bener nih. Boleh, tapi kok kamu bangunin aku tangannya dibungkus kayak gini? Aku udah wudu yang, takut batal. Oh gitu, coba aku pegang. Jangan atuh. Hihihi, logat Sundanya keluar. Kamu sih iseng banget. Tapi aku tuh suka tahu dengar kamu ngomong pakai logat Sunda gitu. Kayak artis siapa tuh yang suka nyanyi tetangga-tetangga.
Oh, itu si Mamang Fararel. Udah, ayo bangun. Nanti keburu siang. Tapi kiss dulu. Ya Allah, ini beneran godaan yang nyata. Gak bisa yang. Aku udah wudu. Nanti batal dan harus wudu lagi. Gak apa-apa, kan air masih banyak. Kamu mah cuma pengen godain aku aja. Awas aja ya, nanti kalau udah selesai sholat. Mau ngapain? Lihat aja nanti. Sekarang kita sholat dulu. Insya Allah aku siap menjadi imam untukmu. Ganteng banget berondongku. Sun dulu dong. Tangan kamu wangi banget. Iya dong, malaikat subuh dilawan. Itu beneran merek parfum? Iya, aku dikasih bapak. Udah, sini giliran kamu yang aku sun. Sun apaan sih? Aku taunya sun itu dalam bahasa Inggris yang artinya matahari. Sun tuh kayak gini. Kening doang, rasanya kayak kurang. Oh iya, kamu udah mandi belum? Belum, tadi cuma wudhu doang. Kalau gitu, kita olahraga dulu. Kalau mau olahraga, ya keluar sana. Lari pagi kek atau apa? Tapi enakan push up tahu, apalagi dingin-dingin begini. Dasar modus. Itu HP kamu kan yang bunyi? Iya, ganggu aja. Siapa sih subuh-subuh begini yang nelpon? Waduh, bapak. Cepetan angkat kalau dari bapak. Siapa tahu penting. Iya, aku angkat dulu bentar. Halo pak. Halo Andi, kamu bisa pulang dulu ke Garut? Kenapa pak? Kok mendadak banget? Sebenarnya bapak nggak mau ngasih tahu kamu soal ini. Tapi bapak harap kamu bisa membantu bapak. Ada apa? Bapak butuh sesuatu? Kamu masih ingat tentang perjodohan kamu sama Meli kan? Maaf banget ya Andi. Dulu bapak pernah menjodohkan kamu sama Meli. Karena bapak gak tahu kalau kamu akan berjodoh dengan wanita lain. Ini juga sebenarnya salah bapak. Memang tidak seharusnya manusia itu mendahului sang kuasa. Karena jodoh, maut, rezeki itu ada di tangan Allah. Tapi dulu entah apa yang ada di pikiran bapak. Sampai menerima ajakan Juragan Yanto untuk menjodohkan kamu sama Meli. Hanya karena sebuah tawaran. Dulu bapak akan membeli tanah yang dipakai perkebunan sekarang itu dari Juragan Yanto. Nah, dulu banget waktu kamu dan Meli masih TK, bapak sama Juragan Yanto membuat persetujuan. Juragan Yanto mau menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah kepada bapak. Dengan catatan nantinya kamu akan dijodohkan sama Meli. Dan dengan bodohnya bapak langsung menyetujui karena tergiur harga tanah murah itu. Maafkan bapak ya. Iya, nggak apa-apa pak. Terus sekarang gimana? Sekarang si Meli teh udah tahu kalau kamu udah menikah. Dia ngamuk-ngamuk sampai mau mengakhiri hidupnya. Waduh, terus gimana lagi pak? Sekarang si Meli teh jadi setengah gila. Pokoknya hampir gak waras aja. Kadang tiba-tiba pakai kebaya. Katanya mau nikah sama kamu. Waduh, kok bisa? Terus yang lebih parahnya lagi, si Meli pernah keluar rumah gak pakai baju. Katanya abis malam pertama sama kamu. Astagfirullahaladzim. Apakah ini yang dinamakan fitnah besar? Terus sekarang lagi geger, katanya dia teh udah hamil anak kamu. Ya ampun, mimpi basah sama dia aja aku belum pernah. Maka dari itu, sekarang si Meli mendapat gelar Ano Edan Anyar. Tapi edannya gara-gara kamu. Juragan Yanto gak terima. Dia menganggap bapak ingkar janji. Juragan Yanto ngamuk besar. Sampai-sampai dia mengerahkan anak buahnya untuk mengacak-ngacak kebun sayur kita. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang gimana pak? Kebun sayur kita hancur semua. Habis diobrak-abrik anak buahnya Juragan Yanto. Sayuran yang siap panen mati semua. Jadi bapak gagal panen. Mama sampai jatuh sakit. Kemarin aja diinfus habis 3 botol. Mama benar-benar drop. Kayak habis baterai. Ya ampun pak, kurang ajar banget mereka. Ya udah, Andi pulang sekarang ya. Awas aja tuh Juragan Yanto. Nanti Andi bikin menyala. Bapak kenapa? Sakit? Mama yang sakit. Ya ampun, sakit apa? Drop, mama sama bapak lagi kena masalah. Aku harus pulang sekarang. Masalah apa? Ceritanya panjang, tapi ada yang mengacak-ngacak kebun sayur bapak. Jadi mama terpuruk dan akhirnya sakit. Bapak minta aku pulang secepatnya. Jadi aku mau izin pulang dulu sama kamu. Kamu mau pulang sendiri? Iya sayang, kamu jaga diri baik-baik ya. Aku janji gak akan lama kok. Paling cepat besok juga aku udah balik lagi ke sini. Sini, sun dulu dong. Aku ikut. Ikut ke Garut? Iya, aku ikut ke Garut sama kamu. Terus kantor gimana? Ada alat juga. Kasihan kalau mereka ditinggalkan. Kantor udah ada orang yang handling. Karena kemarin-kemarin kerjaan yang benar-benar penting udah selesai. Terus biar si Reno yang ngurus kerjaan di kantor. Kalau anak-anak, kita bawa aja. Biar aku nanti yang izin sama gurunya. Beneran? Kalau aku sih terserah kamu aja gimana baiknya. Ya baiknya memang aku harus ikut.
Nanti kalau kamu pulang sendiri, dikira masih bujangan. Cemburu ya? Aku masih ingat di Garut ada perempuan yang suka sama kamu. Perempuan yang waktu itu mengira kalau aku ini adalah jasa travel yang mengantar kamu pulang kampung. Ya ampun, kamu masih ingat aja? Sampai kapanpun aku gak akan lupa. Agak dendam juga soalnya. Hahaha, ya udah, sekarang kita siap-siap ya. Biar aku kasih tahu Rina dulu. Yeay, kita ke rumah nenek. Rumah nenek di mana, Kak? Di atas gunung. Berarti kita mau naik ke puncak gunung. Pinter banget anak mami. Tapi rumah nenek bukan di atas gunung ya. Rumah nenek ada di Garut. Oh, Garut tuh di mana, Mami? Apa kita mau pindah planet? Iya, kita juga mau melintas bulan. Ampun Yang. Ya udah, kita berangkat sekarang ya. Jangan lupa baca doa dulu. Beneran nih kamu gak akan pegal atau ngantuk bawa mobil dari sini ke Garut? Insya Allah enggak. Asal kamu temani aku ngobrol aja biar aku enggak ngantuk. Nanti kalau kamu capek ngomong aja ya. Kita bisa gantian nyetirnya. Tenang aja. 3 ronde aja aku kuat. Masa cuma bawa mobil dari Jakarta ke Garut enggak kuat? Kamu Sayang banget tadi pagi enggak jadi. Padahal udah di ujung tanduk. Salah sendiri pagi-pagi mau push up. Terus harusnya kapan dong? Kan pas malam juga nganggur, gak ngapa-ngapain. Oh, jadi semalam kamu nungguin. Aku cuma takut ganggu kamu aja. Takutnya kamu capek. Nanti pas di kampung, awas aja ya kalau perempuan itu deketin kamu lagi. Aku gak ikhlas. Iya, kamu tenang aja. Kalau ada si Mili, nanti aku sembunyi di balik punggung kamu. Waduh. Rina, kenapa? Enggak apa-apa, A. Tadi aku cuma kejepit dikit. A, Zidan dan Ziva masih tidur. Sebentar, biar aku bangunkan aja. Jangan, kasihan mereka pasti capek. Biar aku angkat aja. Assalamualaikum. Mah, Pak, kami datang. Waalaikumsalam. Udah pada datang ternyata. Maaf ya, Bapak gak dengar suara mobil. Padahal bisa aja mereka dibangunkan. Jadi kamu gak perlu angkat anak-anak dan memindahkannya ke kamar. Gak apa-apa, kasihan anak-anak. Kamu baik banget. Aku beneran gak nyangka kalau kamu mempunyai jiwa seorang ayah. Aku memiliki jiwa daddy, bukan ayah. Sama aja. Ya udah, iya sama. Tapi mumpung di kamar, kita welo-welo dulu yuk. Apaan sih? Nanti Bapak nyariin. Dikit aja Yang, asal masuk. Soalnya ini dari pagi masih ngacang aja. Gak jelas kamu Nanti Bapak buka kamar mau melihat Zidan dan Ziva. Malah ada kita. Hahaha, mana ada kuda gancak. Makanya nanti aja. Nanti abis pulang dari sini double ya. Mau triple juga gak apa-apa. Ya udah, kita ke ruang tamu sekarang. Itu Mama udah keluar dari kamar. Gimana keadaan Mama? Alhamdulillah sekarang udah mendingan. Kemarin Mama hampir pingsan. Ini semua gara-gara juragan Yanto. Pantas anaknya juga jadi gila. Karena kelakuan orang tuanya aja kayak gitu. Rugi besar kita. Karena sayuran yang harusnya panen malah hancur gara-gara ulah mereka. Mama tenang ya. Aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Dasar juragan Kubang. Si Andi kemana ya? Gak biasanya dia kayak gini. Kalau mau pulang atau lagi ada masalah, pasti ngomong dulu ke kita. Lo tahu nggak dia ada masalah apa? Kemarin dia mengundurkan diri dari restoran. Karena kita kena marah gara-gara datang telat. Gue cuma tahu itu doang. Si Andi juga nggak ngomong kalau dia ada masalah lagi. Masa cuma gara-gara itu sih dia sampai gak masuk sekolah? Apa jangan-jangan dia sakit? Kok gue khawatir banget ya? Jangan khawatir.
Dia punya istri. Kalau sakit juga pasti ada yang ngurus. Sinis banget. Dia cemburu, Hel. Harusnya lo lebih peka lagi. Cemburu? Masa iya cemburu? Dah lah, mending sekarang kita cabut. Lo mau ikut gue nggak? Ikut kemana? Ke Jamban. Kampret. Si Alfa sinis banget perasaan. Dia tuh nggak suka lo khawatir dan sejenisnya sama si Andi. Walau bagaimanapun bentuknya, si Alfa itu suami lo. Dia juga mau dihargai sebagai suami. Masa iya? Jangan banyak tanya. Kejar sono si Alfanya. Dia udah banyak berkorban buat lo. Sampai-sampai dia mengorbankan kejombloannya. Kalau gitu, gue cabut dulu. Hal, mau pulang sekarang? Iya, tapi kalau lo mau jenguk si Andi dulu nggak apa-apa. Gue tahu kok alamat rumah istrinya. Apaan sih? Kenapa jadi nyambung ke si Andi? Ya kali aja lo masih khawatir sama dia dan mau jenguk. Enggak lah, sekhawatir apapun, gue nggak bakal sampai jenguk ke rumah istrinya kali. Kita pulang aja. Abis ini gue mau ke bengkel, tapi gue anterin lo dulu ke kontrakan. Gue ikut lo aja ya. Di kontrakan sepi banget, gue bete. Di bengkel juga sama aja kali. Emang lo gak bosen liatin gue kerja? Gue nggak liatin lo kok. Gue lebih suka liatin alat-alat bengkelnya. Kampret lo. Alfa, jangan ngebut-ngebut. Lo mau sehidup semati sama gue ya? Kalau lo takut, pegangan aja. Deh, modus banget. Gue lapar. Makan dulu yuk. Lo mau makan apa? Gue mau makan sushi. Hah, sushi? Kenyang banget dong. Lo kalau makan si sushi. Bukan tidur si anak sekolah kali. Anjir kalau makan dia. Bisa kenyang seumur hidup gue. Iyalah, secara bentuknya aja kayak dudong. Kita berhenti di sana. Sushi di restoran itu enak banget. Tapi harganya juga agak terlalu mahal. Masih pas lah di kantong kita. Kenapa lo mau makan sushi sih? Soalnya gue gak suka. Kayak makan ikan hidup-hidup. Lo boleh pesan yang lain aja. Gue pengen banget makan sushi. Beneran ngidam ini mah. Ngidam apa emang doyan? Dua-duanya. Masuk yuk. Andre? Lo baik-baik aja? Tapi kok lo sama si Alfa? Kenapa? Aneh. Ya wajarlah Helia sama gue. Orang dia istri gue. Beneran, Hel? Iya, kita udah nikah. Kok bisa? Ya bisa lah. Yang gak bisa tuh lu buat bertanggung jawab. Oh iya, mending sekarang kita makan. Daripada berhadapan sama orang yang gak penting. Helia, tunggu. Kandungan lo gimana, Hel? Jangan tanyakan sesuatu yang udah lo buang. Kita duduk di sana aja yuk. Tempatnya lebih nyaman. Kenapa bengong? Gak apa-apa, gue cuma lapar. Ayo makan. Katanya mau sushi. Nih sushi. Apa mau gue suapin? Padahal gue bisa sendiri. Udah, coba dulu. Siapa tahu makanan dari tangan gue lebih enak. Emang tangan lo ada apanya? Ada penyedap rasa. Ada rasa manis, asin, gurih, dan rasa Ci apa? Rasa cimol. Apaan sih? Random banget. Udah, cepetan buka mulut. Apa harus gue yang bukain? Enggak, gue bisa sendiri. Enak enggak? Enak. Tuh kan bener kalau dari tangan gue mah terasa lebih enak. Helia, gue tahu lo belum menggugurkan kandungan lo. Sebelumnya gue minta maaf, karena kemarin gue sempat menghilang. Jujur waktu itu gue masih shock karena gue bener-bener belum siap. Tapi setelah gue merenung, gue merasa bersalah karena telah ngelakuin ini ke lo. Gue tahu lo pasti sangat terpukul. Oleh karena itu, untuk menebus rasa bersalah gue mau bertanggung jawab. Gue mau nanti malam kita ketemu di tempat yang waktu itu sebelum kejadian. Gue mau ngomong serius sama lo. Gue tunggu lo nanti malam. Kenapa diam aja? Saking enaknya sampai gak bisa berkata-kata ya. Iya enak banget. Ya udah, gue suapin lagi nih. Perasaan lo diam aja. Kenapa? Masih kepikiran si Andrea? Enggak, gue cuma agak kurang enak badan aja. Masuk angin apa gimana? Mau gue belikan obat? Gak usah, paling bangun tidur juga udah sembuh lagi. Kayaknya gara-gara gak tidur siang, makanya agak pusing. Lo biasa tidur siang ya? Iya, biasanya abis pulang sekolah gue langsung tidur siang. Ya udah, besok kita beli kasur buat lo tidur di bengkel.
Nggak usah, ngapain pakai beli kasur segala. Lagian gue gak bakal bisa tidur di bengkel. Ya udah, kalau gitu gue aja yang lo jadiin kasur. Gak ah, tar yang ada lo malah gepeng. Emang seberat apa sih berat badan lo? Orang kecil begini, diangkat pakai jari kelingking juga bisa. Anjir, jari kelingkingnya aja segede gini. Gimana kalau itunya? Apanya? Ayo lanjutkan. Jempol kaki maksud gue. Bohong, gue tahu apa yang ada di pikiran lo. Lo pasti penasaran kan? Ngomong aja sih gak apa-apa, kalau lo mau lihat juga gak masalah. Gue kasih lihat sekarang nih. Gak, Alfa jangan macam-macam ya. Gue mandi dulu. Siapa ya? Kok mendadak jiwa kepo gue melontar? Andre, si manusia kecubung itu masih hubungi Helia? Lo harus datang ya malam ini. Gue tunggu lo di sana. Alfa, lo ngapain? Kok pegang HP gue? Kok lo pegang HP gue sih? Lo mau ketemu si Andre kan? Ketemu Andre? Iya, dia nungguin lo malam ini. Gak apa-apa kalau lo mau ketemu dia. Berarti lo lebih memilih dia. Gue sadar gue ini bukan cowok yang lo cintai. Gue juga menikahi lo atas dasar inisiatif gue sendiri. Bukan lo yang minta. Gue tahu orang yang berjuang akan tetap kalah dengan orang yang beruang. Al, gue gak bilang kalau malam ini gue mau ketemu Andre. Lo jangan salah sangka dulu. Dia emang ngajak gue ketemuan. Tapi gue... Lo juga mau ketemu dia kan sebenarnya? Lo mau menerima dia kalau dia mau bertanggung jawab? Andre emang bilang kalau dia mau bertanggung jawab. Terus, lo mau menerima dia kembali? Boleh gue bilang bodoh sama lo kalau lo sampai melakukan itu, walaupun gue tahu anak yang ada di dalam kandungan lo itu anaknya dia. Al, gue gak bilang kalau gue mau menerima si Andre. Tapi... gue juga bingung, soalnya kita juga akan bercerai setelah anak ini lahir. Apa kita ada perjanjian seperti itu? Kalau lo mau gue tetap jadi bapak buat anak lo juga gak masalah. Al, gue gak nyangka banget ternyata lo sebaik ini. Lo beneran mau mengakui anak ini sebagai anak lo? Gue cuma takut nantinya lo gak mau ngakuin anak ini. Sementara si Andre juga gak mau karena gue gak nikah sama dia. Iya, gue akan mengakui itu sebagai anak gue. Walaupun bukan gue sendiri yang menyemburkan santan murni itu. Kenapa harus santan murni sih? Masa iya harus gue bilang santan kara? Alfa, gue lagi kesel dan sedih. Bisa-bisanya lo bilang kayak gitu. Cuma lo yang bisa nangis sambil tertawa. Ini juga gara-gara lo. Random banget sih. Udah, jangan nangis lagi. Sini peluk dulu. Lo harus ngerasain hangatnya dekapan pangeran kuda poni. Kenapa harus kuda poni sih? Ya udah, ganti aja jadi kuda lumping. Aku pergi dulu ya. Lah, mau kemana? Aku mau ke rumah Juragan Yanto sama bapak. Kamu di sini aja sama anak-anak. Kok keren banget? Mana wangi lagi? Sampai pakai jaket segala kayak mau main aja. Di sini dingin, Yan. Beda sama Jakarta. Apalagi di luar. Aku nggak kuat kalau malam-malam keluar gak pakai jaket. Kamu jangan curiga terus ya. Aku ini orangnya setia kok. Setia sama satu lubang aja. Lubang kepiting kali. Ya udah, aku berangkat dulu. Pasti bapak udah nunggu di depan. Aku ikut. Beneran? Anak-anak gimana? Ini urusan laki-laki loh. Anak-anak biar di sini aja sama Rina. Mau urusan laki-laki, perempuan, apa waria sekalipun, aku tetap mau ikut sama kamu. Oke deh, tapi kamu sembunyi aja ya di balik punggung aku. Takutnya terjadi kerusuhan. Iya, tenang aja. Andi, I miss you. Aku Teh love dedet sama kamu. Ada Teh tukang travel. Perkenalkan Teh, saya istrinya Andi. Terima kasih udah ngantar Andi pulang. Sekarang kita Teh mau welo-welo dulu. Kita mau kangen-kangenan. Hayu atuh Andi, kita ke kamar. Hayu atuh. Neng Teh udah gatel sampai ke lubang-lubang telinga. Malam ini kita kan mau welo-welo. Anjir, bulu matanya melebihi bulu merak. Andi Teh salah. Ini bukan bulu merak, tapi bulu ketek domba. Pantas domba saya telanjang. Ternyata bulunya kamu yang cabutin. Meli, masuk kamar dulu. Papa Meli kan mau sosonuan sama Andi. Meli kangen banget sama suami Meli yang udah jadi Bang Toyib. Andi, aku tunggu di kamar sambil ngedangka. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Pak Yanto, kami datang ke sini mau menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di antara bapak dan keluarga saya. Kalian yang memulai duluan. Dari awal, saya dan bapak kamu sudah sepakat untuk menjodohkan kamu sama Meli.
Tapi, kenapa kamu diam-diam menikah dengan perempuan lain? Jadi, kamu dan keluarga kamu harus siap menerima resikonya. Tapi perjanjian itu hanya sebatas lisan saja, Pak. Tidak tertera dalam sebuah tulisan dan hitam di atas putih. Jadi, saya sangat merasa keberatan atas apa yang telah Bapak lakukan pada kebun orang tua saya. Kata siapa? Saya punya bukti tanda tangan bapak kamu atas persetujuan perjodohan kamu dan Meli. Itu semua tertera dalam surat perjanjian jual beli. Apa benar begitu, Pak? Bapak kurang tahuan. Waktu itu, Pak Yanto bilang kalau Bapak hanya perlu menandatangani surat perjanjian jual beli saja dan akan dia pegang. Bapak tak tahu kalau ternyata isinya ada perjanjian tentang perjodohan juga. Saya punya bukti yang kuat. Begini saja, karena tanah itu saya jual dengan harga yang sangat murah, bahkan bisa dibilang setengah dari harga sesungguhnya. Dan karena Pak Sutikno mengingkari janji, saya minta agar Bapak membayar harga tanah itu setengahnya lagi dengan hitungan harga pasaran tanah sekarang, bukan ikut harga pasaran tanah waktu dulu. Jika tidak bisa, maka mau tidak mau Andi harus menceraikan istrinya dan menikah dengan Meli. Gimana? Kalian tidak sanggup kan? Karena harga tanahnya hampir menyentuh 1 miliar. Kalau begitu, siap-siap saja Andi harus menceraikan istrinya dan menikah dengan Meli. Saya yang akan membayarnya. Jangan main-main. Saya tidak butuh omong kosong. Uang 1 miliar itu tidaklah sedikit. Saya tidak pernah main-main dengan urusan keuangan. Jika Anda ingin sekalian menjual lahan milik Anda yang lain, beserta rumah ini juga, akan saya beli. Tinggal katakan saja harga pasarannya berapa. Saya akan membayarnya tanpa harus menunggu umur Anda berkurang terlebih dahulu. Jadi, serius nih, kamu mau membayar harga tanah itu dengan nominal sebesar 1 miliar? Iya, saya akan membayar 1 miliar untuk Anda. Tapi setelah itu Anda juga harus perlu membayar 1 miliar untuk mengganti rugi kerusakan kebun mertua saya yang telah Anda perbuat. Bagaimana? Maksudnya gimana ini? Kamu harus tetap membayar 1 miliar kepada saya. Betul, tapi Anda juga harus membayar 1 miliar sebagai ganti rugi kebun mertua saya yang telah Anda rusak. Kenapa bisa begini? Tentu saja bisa. Anda saja bisa membuat keputusan secara sepihak tanpa sepengetahuan mertua saya. Berarti pihak kami juga bisa membuat keputusan serupa. Jika Anda keberatan, tidak apa-apa. Saya akan membayar 1 miliar untuk Anda sebagai pelunas sisa pembelian tanah. Tapi setelah itu saya akan menghubungi pengacara saya dan kita proses ini semua lewat jalur hukum. Jangan kaget jika nantinya denda yang diberikan kepada Anda bisa lebih dari 1 miliar karena Anda terlibat beberapa kasus, termasuk penipuan atas surat jual beli yang Anda pegang sendiri dan kasus kriminal yang telah Anda lakukan sampai merugikan pihak lain. Bagaimana, Juragan? Tak, kamu beneran memutar otak saya sampai 7 keliling. Lebih baik sekarang kalian pulang dan kasus ini selesai. Pak Sutikno nggak perlu membayar 1 miliar kepada saya. Semuanya udah clear. Sekarang saya mau ke rumah sakit dulu. Dada saya sakit banget. Berarti kasus ini sudah selesai ya? Bentar, saya buatkan surat perjanjian. Jika Anda kembali mempermasalahkan ini semua, apalagi sampai mengancam mertua saya, maka Anda harus siap berhadapan dengan hukum. Silahkan tanda tangan di sini. Sudah, semuanya sudah selesai. Oke, sekarang giliran Bapak yang tanda tangan. Gimana ini teh? Bapak nggak ngerti. Biasanya juga tanda tangan di kertas, bukan di HP kayak gini. Sini biar aku bantu, Pak. Maaf ya, Bapak agak gaptek. Soalnya bukan kades milenial. Baiklah. Semuanya kita anggap selesai. Nanti dokumen ini akan saya print. Ya sudah, sekarang kalian pulang saja. Saya mau berobat dulu. Kami pamit dulu. Semoga Pak Yanto masih diberi kesempatan hidup. Sekedar saran aja, lebih baik jangan Yanto, tapi ganti aja jadi Yanti. Bentar, kita berhenti dulu. Kok berhenti? Kamu gak pakai jaket yang udaranya dingin banget. Aku takut kamu masuk angin. Terus, kamu gimana? Gak apa-apa, kan aku bisa dipeluk kamu. Uhuy. Dasar modus. Ayo peluk dong, biar motornya cepat jalan. Apa hubungannya? Karena kekuatannya ada di kamu. Jadi harus dipeluk dulu, baru ada energi dan motornya bisa jalan. Modusnya gak ketulungan. Indah banget ya suasana malam di perkampungan. Gak ada gedung pencakar langit dan sinar rembulan bisa langsung menyinari kita. Iya, tapi tak ada yang lebih indah selain senyummu. Karena wajahmu mengandung sejuta eksotis. Kamu tuh emang paling bisa ya kalau ngegombal.
Alhamdulillah, akhirnya kalian nyampe juga. Mama sampai khawatir, soalnya bapak udah nyampe duluan. Tapi kalian masih belum datang juga. Padahal kata bapak pulangnya barengan. Maklum, bawa motornya sambil pacaran mah. Duduk sini yang. Neng Kaisha, bapak mau mengucapkan beribu-ribu terima kasih sama Neng Kaisha. Karena kalau nggak ada kamu teh, bapak nggak tahu bakal kayak apa. Sama-sama, Pak. Membantu Bapak dan Mama adalah sebuah kewajiban bagiku. Karena Bapak sama Mama juga adalah orang tuaku. Masya Allah, Adi benar-benar beruntung dapat istri kayak kamu, Neng. Gak sia-sia kamu lahir ke bumian. Bapak jadi bangga sekaligus terharu. Kalau kata orang Sunda mah, punya istri modelan kayak gini teh, ulah dikubur sami meh maut. Alias jangan dikubur sebelum meninggal. Ngapain dikubur, Pak? Mending dikeloni. Udah pasti kamu mahan. Lengket terus kayak getah nangka. Alah, bapak kayak belum pernah muda aja. Bapak dulu juga gitu. Malah kayak lem kayu. Oh iya, mumpung kalian ada di sini, bapak kepikiran untuk langsung mengadakan acara resepsi pernikahan kalian. Bapak mau hajat gede-gedean. Biar tuh si juragan Yanto makin kemanasan sampai kejang-ginjang. Hah? Beneran, Pak? Iya dong. Bapak mau ngadain dangdut gudang garam Jaya air. Lah, si bapak ini bukannya ngadain pengajian biar berkah. Tenang aja mah, kita juga tetap adakan pengajian kok, biar seimbang dunia akhirat. Tapi kapan, Pak? Soalnya pasti Kaisya ndak punya banyak waktu di sini. Iya, secepatnya lah. Besok juga bapak langsung sewa panggung dan cetak undangan. Pokoknya kalian harus resepsi. Teh, jangan nyariin Zidan dan Ziva ya. Mereka udah tidur di kamarku sekarang. Kok di kamar kamu? Iya, tadi mereka main di kamarku, tapi malah ketiduran. Ya udah, gak apa-apa. Malam ini mereka tidur di kamar kamu aja ya. Kalau dipindahkan takut bangun. Rina, kita titip Zidan dan Ziva ya. Emang gak apa-apa anak-anak tidur di kamar Rina? Kamar si Rina juga luas, muat buat mereka bertiga. Sekarang tinggal kita berdua. Kok buka baju? Mau olahraga dulu. Daripada olahraga, mending tidur. Posisi yang pas. Ya ampun, kaget banget. Sebelumnya, aku mau ngucapin makasih banget sama kamu. Karena kamu, masalah ini cepat selesai. Dan Bapak nggak sampai mengeluarkan uang spesial pun. Makasih banyak ya sayang. Tidak perlu terima kasih. Bapakmu adalah bapakku juga. Makin tergila-gila aku sama kamu. Ya udah, kita tidur sekarang. Gak mau. Ayolah yang, mumpung anak-anak lagi gak tidur di kamar ini. Kita main dulu ya. Ih, gak lupa-lupa ya dari pagi. Gak akan lupa sampai kapanpun. Pokoknya kita harus wela-wela dulu. Malulah sama mama dan bapak. Malu kenapa? Kita kan mainnya di sini, bukan di depan mereka. Ya malu aja. Nanti pas pagi-pagi rambut aku basah. Mereka pasti langsung curiga. Biar aku bantu keringkan. Nanti kalau sampai kedengaran ke kamar Rina gimana? Pelan-pelan aja. Aku janji kok bakal pelan-pelan. Biar kamu gak sampai mengeluarkan suara. Apaan sih? Hahaha. Indahnya. Jangan gitu malu. Jangan ditutupi dong cantik. Pelan-pelan aja. Iya sayang. Ini udah pelan banget sambil dihayati. Katanya mau pelan-pelan aja. Kalau kayak gini, aku mana bisa tahan. Udah terlanjur yang. Nih satenya, untung aja gue keburu datang. Telat bentar aja satenya udah habis. Makasih ya, lo sampai hujan-hujanan begini. Gak ada jas hujan sih, jadinya basah kuyup begini. Tapi gak apa-apa, gue puas hujan-hujanan juga kalau dapat apa yang lo inginkan. Bajunya taruh di ember aja Al, ntar besok pagi baru gue cuci. Gak usah cuci sendiri Hel, di laundry aja. Gak apa-apa, cuma dikit doang kok cuciannya. Lo ganti baju dulu Gih, takut masuk angin. Harusnya lo pakein gue baju. Sekalian gue pakein dia pers. Makan dulu sini Al, satenya enak banget. Gak gue masih kenyang. Lah, terus ini ngapain lo beli 2 porsi kalau nggak mau makan? Gak apa-apa, takutnya lo gak kenyang 1 porsi. Kan masih ada 1 porsi lagi. Ya ampun, lo tahu aja kalau gue rakus, hahaha. Yang gue gak tahu dari lo tuh cuma isi celana dalam lo doang. Ideh, frontal banget anjir. Perasaan otak lo mesum mulu Al. Gimana gue gak mesum? Orang tiap malam disuguhi paha angsa. Gue jadi takut sama lo.
Gak usah takut, buktinya sampai sekarang lo masih utuh, belum gue gerogoti. Kan makin ngeri. Gue takut lo tiba-tiba keluar taring. Gue gak punya taring, gue cuma punya belalai. Makin ngaco nih anak. Mending gue habisin sate ini aja. Al, kira-kira abis ini gue jadi kambing gak ya? Kayaknya sih iya. Tuh sekarang aja udah muncul bulu. Bulu apaan? Orang gue gak ada bulunya. Bulu ketek. Mana? Gak ada. Bulu jembut. Gak ada. Lo menjebak gue ya? Hahaha, berarti itu lo gak ada bulunya. Botak ya? Al-Faiz, ngeselin banget. Au, Kenapa Hel? perut gue sakit Al. Sakit kenapa? Mau boker bukan? Bukan, perut gue panas. Terus malah sakit lagi. Serius Hel? Serius Al, sakit banget. Kita ke rumah sakit aja ya. Gue takut lo kenapa-napa. Sakit banget Al. Kita ke rumah sakit, gue pesan taksi online dulu. Sakit Al. Tenang dulu ya Hel, bentar lagi kita nyampe. Alfa? Al, tadi gue lihat lo bawa orang masuk ke UGD. Itu Helia kan? Kenapa lo ada di sini? Gue lagi ngantar nyokap gue penyakitnya kambuh. Kebetulan banget gue lihat lo. Yang tadi lo bawa itu beneran Helia kan? Dia kenapa? Dia sakit apa? Kandungannya gimana? Baik-baik aja kan? Kenapa lo mukul gue Lo emang pantas dapat itu. Bahkan seharusnya lebih dari itu. Kurang ajar lo. Mohon jangan buat keributan di sini. Bawa dia keluar dari sini Pak. Dia telah membuat kekacauan dan mengganggu kenyamanan saya sebagai pengunjung di rumah sakit ini. Awas lo ya. Maaf, apa Bapak keluarga pasien? Betul dok, saya suaminya. Baiklah, saya ingin menyampaikan kalau keadaan kandungan istri Bapak sangat lemah. Terus janinnya gimana dok? Janinnya masih bertahan, tapi kondisinya tidak stabil. Saya berusaha agar janinnya tetap bertahan dan kondisinya stabil lagi, walaupun mungkin masa pemulihannya membutuhkan cukup banyak waktu. Terima kasih dok. Kalau begitu, saya permisi dulu. Bapak boleh masuk dan menemui istri Bapak. Al, Sekarang udah baikan ya? udah gak sakit lagi, tapi lemes. Ya udah, kamu tidur aja. Kamu? Tumben manggil kamu. Lo lupa siapa yang ada di hadapan lo ini? Enggak, aku nggak lupa. Yang ada di hadapan aku saat ini adalah istriku. Iya, tapi kayak aneh banget nyebut aku kamu. Hahaha. Jangan bincang-bincang ketawanya. Kasihan dia. Kasihan kenapa? Emang tadi dokter bilang apa? Ayo jawab, dokter bilang apa? Dia nggak bilang kalau gue keguguran kan? Enggak, dokter nggak bilang kayak gitu. Kata dokter, kandungan kamu lemah. Jadi kamu butuh istirahat. Seandainya dia beneran nggak ada juga gue gak apa-apa. Mungkin dengan itu masalah kita akan selesai. Termasuk pernikahan kita? Gue nggak tahu Al. Ya udah, kamu istirahat aja. Lo mau pulang Al? Enggak, aku temani kamu di sini. Kamu tidur ya. Makasih. Tapi kalau kamu mau pulang nggak apa-apa. Pulang aja. Tuh kan. Jadi ikut-ikutan aku kamu. Soalnya gak enak banget kamu manggil aku sama kamu. Masa aku masih manggil lo gue aja? Biar agak manis aja gitu. Lebay banget. Hahaha. Dibilangin jangan ketawa kencang-kencang. Iya. Kalau gitu aku tidur aja. Biar gak ketawa lagi. Soalnya kalau lihat muka kamu sama dengar kamu ngomong, bawaannya pengen ketawa aja. Aku emang selucu itu. Lebar banget senyumnya. Tidur. Iya, aku merem sekarang. Tapi kamu beneran gak pulang kan? Aku di sini kok. Sekali lagi makasih. Soalnya kalau sendirian ada takut juga. Tidur atau aku cium? Iya, gue merem. Sorry. Aku maksudnya. Selamat pagi. Andre? Iya, aku datang ke sini mau jenguk kamu. Anak kita baik-baik aja kan? Anak kita? Lo masih ingat rupanya? Iya, aku masih ingat Hel. Sampai kapanpun tetap ingat. Aku minta maaf karena telah lepas dari tanggung jawab dan memintamu untuk membunuh anak itu. Tapi aku merasa lega karena akhirnya kamu lebih memilih untuk mempertahankan anak kita. Kali ini aku serius Hel. Aku mau bertanggung jawab dan menjadi ayah dari anak ini. Kamu mau kan menikah sama aku? Seperti apa yang kamu katakan waktu itu. Kamu bilang kalau kamu mau menikah sama aku. Brengsek. Apa-apaan lo? Lo yang apa-apaan? Dasar pecundang. Kemana aja lo selama ini?
Di saat Helia benar-benar diasingkan oleh semua orang, bahkan oleh keluarganya sendiri, lo malah kabur gitu aja. Dan sekarang lo kembali. Dan dengan entengnya meminta Helia agar menerima lo, dasar monyet, dia itu istri gue. Tapi dia mengandung anak gue. Lo gak berhak apa-apa. Helia istri gue, lo cuma membuat dia hancur. Jangan pernah hancurkan lagi sesuatu yang sudah gue tata dengan rapi. Macot lo. Pecundang lo. Ah, sakit. Helia? Tolong, perut aku sakit banget. Panggil dokter sekarang. Ngapain lo nunjuk gue? Lo lah yang panggil dokter. Iya lo lah, gue suaminya Helia. Dan lo bukan siapa-siapanya. Gue ayah dari anak yang ada di dalam perut Helia. Dan sekarang janin itu dalam bahaya. Lo panggil dokter sekarang. Hal, tenang dulu ya. Sebaiknya Bapak keluar dulu, karena kami akan memeriksa keadaan pasien. Dok, gimana keadaan Helia? Maaf, suami pasien yang ini kan? Saya suaminya, Dok. Saya suami yang sebenarnya, Dok. Sebenarnya suaminya yang mana? Karena di kartu identitas pasien ini belum menikah. Terus kalian berdua siapa? Saya suaminya, Dok, karena kami memang menikah siri. Saya juga suaminya, Dok. Android, ngapain lo ikut-ikutan? Maksudnya, suami pasien ada dua gitu? Bukan, Dok, dia cuma ngaku-ngaku. Maklum, monyet gak laku. Lo tuh, bro. Sudah, siapapun suaminya, saya ingin menyampaikan bahwa pasien keguguran, janinnya tidak dapat bertahan lagi. Helia keguguran, berarti lo udah gak ada hak lagi. Kalau gitu, gue akan membuat dia hamil. Brengsek. Yang, ayo keluar. Anak-anak udah nyariin kamu. Tar dulu, rambut aku belum kering. Ya ampun, biarinlah basah juga. Emangnya kenapa? Gak mau, aku malu sama mama dan bapak. Mereka pasti langsung paham apa yang kita lakukan semalam. Gak apa-apa tuh sayang. Mereka juga ngerti kok, namanya juga suami istri. Aku juga sering lihat rambut mama basah pas waktu subuh. Tapi aku tetap aja malu. Pokoknya aku gak mau keluar dulu sebelum rambut aku kering. Ya udah, sini aku bantu sisir biar cepat kering. Wangi banget rambutnya, lehernya juga wangi. Jangan mulai, ini udah siang. Iya, orang cuma nyium doang, curigaan banget. Udah kering, kita keluar yuk. Mami, Daddy, kita mau mandi air sungai. Air sungai? Emang kalian tahu di sini ada sungai? Iya, kata Kak Rina di sini ada sungai dan air terjunnya. Kita mau mandi di sana. Ayo Mami, ajak Daddy ke sana. Emang bener ya di sini ada sungai? Iya, di pinggir kebun sayur ada sungai dan air terjun. Kamu mau ke sana? Aman gak? Soalnya pasti anak-anak mau berenang. Aman kok, paling ada lele yellow lewat. Lele yellow? Iya, lele kuning alias Iu, jorok banget. Hahaha, canda yang. Di sana aman kok, gak ada lele yellow juga. Karena orang sini sekarang semuanya udah punya WC. Ya udah, kita ke sana aja kalau gitu. Yeay, kita mau berenang di sungai. Rina, kamu mau ikut mandi di sungai gak? Tar aja teh, aku lagi mager. Harusnya kamu yang tanggung jawab bawa anak-anak ke sungai. Dan kamu yang ngasih tahu mereka kalau di sini ada sungai. Tar aku nyusul, A. Main HP terus, lagi pacaran sama si Reno kamu ya? Apaan sih, A? Ya udah, kita berangkat sekarang. Lewat belakang aja, karena sungainya ada di belakang. Ini teh pada mau kemana? Kita mau ke sungai dulu mah. Anak-anak mau berenang di sungai. Ya udah, kalian hati-hati ya. Jangan lama-lama. Soalnya kalian belum sarapan. Bentar lagi masakan mama selesai. Duh, maaf ya mah, aku gak bisa bantu. Padahal tadinya mau bantuin mama masak. Anak-anak malah pada berisik. Mau berenang di sungai. Gak apa-apa tuh Ning. Mama juga gak akan tega membiarkan menantu mama yang cantik begini terjun langsung ke dapur, pegang alat-alat masak dan sejenisnya. Mending mama nyuruh orang lain buat ngerjain itu semua. Ini juga karena mama lagi menggiatkan diri aja. Jadi mama yang masak biar badan mama cepat sehat. Aku jadi merasa gak enak. Enakin aja yang. Sekarang kita ke sungai. Kamu berenang di sana. Nanti aku cosplay jadi Jaga Taruk yang mencuri dalaman kamu. Jaga Taruk itu mencuri selendang, bukan dalaman. Yang ini kan beda. Jaga Taruk versi milenial. Tolong share lokasi rumah kamu dong. Sekarang saya sudah ada di Garut, tapi tidak tahu di mana. Kayaknya saya salah lacak keberadaan kamu. Saya malah dibawa ke pesawahan sama map. Untung saja mobil saya tidak kejebur pesawahan.
Ya ampun, kebun sayur ini jadi berantakan banget. Padahal waktu aku pertama kali kesini masih hijau. Iya, ini semua akibat ulah si Juragan Yanti. Kok ada Yanti sih? Mulai sekarang diganti jadi Yanti. Udah gak batas lagi dipanggil Yanto. Bener-bener keterlaluan orang itu. Tapi setelah ini kebunnya mau ditanam ulang kan? Enggak, mau dibuat mula aja di sini. Gak bisa serius emang. Oh, lagi sayang. Gak boleh gitu. Suaranya gak ramah di telinga anak-anak. Ya maaf, kalau gitu bisikin aja sama kamu. Ah sayang. Makin merinding aja. Merinding atas bawah ya? Makin nakal kamu ya? Gak apa-apa, mumpung sepi. Kayaknya kalau mojok dulu enak nih. Mojok apa? Mojok is welo-welo di semak-semak. Kok di semak-semak? Kayak babi aja. Emang yang kayak gitu cuma dilakukan oleh manusia spesies babi. Kamu pernah? Enggak lah, tapi aku cuma pernah menemani aja. Bertiga maksudnya? Astagfirullah, gak gitu sayang. Aku tuh dulu punya teman, waktu SMP. Teman aku tuh punya pacar. Mereka sering mojok kalau habis pulang sekolah. Terus mereka minta aku buat jaga-jaga. Mereka takut ada orang yang lihat. Terus aku jagain mereka. Aku manjat di atas pohon. Mantau dari atas, takut ada orang yang datang. Sekalian juga aku liatin mereka di tengah semak-semak. Berarti kamu lihat juga dong apa yang mereka lakukan? Iya dong, pas mereka mau buka baju, aku bilangin aja ada babi mau kawin. Mereka langsung lari ketakutan. Padahal babi itu mereka sendiri. Kamu bisa aja. Lagian modelan pemegang kunci surga begini disuruh jagain yang mau welo-welo. Mereka yang enak, aku yang kecipratan dosa. Hati-hati ya, di sana aman kan buat berenang? Aman kok, sungainya gak dalam, gak ada binatang berbahaya, gak ada lele yellow juga. Ish, ingat lagi sama lele yellow. Hati-hati ya berenangnya. Momi lihatin dari sini. Iya, Momi. Kamu mau berenang juga, Yang? Enggak, aku mau di sini aja. Ya siapa tahu aja kamu mau ikut berenang dan buka baju. Terus kamu mau nyuri celana dalam aku gitu? Gak perlu, aku udah punya isinya kok. Mesum terus pikirannya. Dulu aku pernah ngintip orang lagi mandi di sungai ini. Wah, gak bener ini. Ternyata mata kamu udah ternoda dari dulu. Aku diajak temanku, kita ngintip orang yang lagi mandi. Kulitnya kuning langsak, rambutnya panjang lewat bahu. Kita ngintip dari belakang. Teman aku sampai ngiler lihat tuh orang lagi mandi. Tapi pas dia selesai mandi dan ngambil pakaiannya, kita malah lihat belalai gajah beserta telur penyu. Maksudnya? Dia bukan cewek, melainkan laki-laki abis nangon kerbau. Terus mandi di sini. Mana teman aku udah ngiler banget, akhirnya ngiler yang udah jatuh di perut lagi. Cerita kamu random semua ya. Gimana? Senang gak berenang di sungai? Seneng banget, Daddy. Nanti kita mau berenang lagi. Iya kan, Dek? Bener banget, Kak. Kalian ganti baju dulu ya. Siap, Mami. Oh iya, kenapa di sini banyak ibu-ibu yang masak? Bukannya kita udah pesan catering ya? Di kampung memang udah jadi tradisi yang kalau ada orang yang mau ngadain acara atau hajatan kayak gini, pasti para warga sekitar datang untuk membantu. Jadi, walaupun kita udah pesan catering, Mama tetap mengadakan acara masak bersama. Hitung-hitung, ngumpulin tetangga dan makan bersama aja. Oh gitu, adem banget ya kalau ada di kampung. Reno? Rina, pacar kamu nyusul. Apaan, ah? Gila, map sialan malah bawa ke pesawahan. Om ngapain ke pesawahan? Saya nyari alamat tamu. Mana mobil mogok, pas didorong lumpurnya nyembur. Alhasil kepala saya penuh sama lumpur. Lauta sampai ke hulu-hulu? Artinya apa? Lauta itu lumpur sawah yang, kalau hulu artinya kepala. Berarti tadi kamu bilang lumpur sampai ke kepala-kepala, gitu kan? Pintar istriku. Puas kalian menertawakan saya. Puas banget, udah kayak kerbau baru selesai bajak sawah. Om penuh sama lumpur. Mending mandi di sungai aja, Om. Seger banget. Sungai? Iya, biar diantar sama Kak Rina. Zidan, beneran di sini ada sungai? Beneran, Om. Aku habis berenang di sana. Kalau gitu, kamu antar Om ke sungai ya. Reno, Zidan mau sarapan dulu. Lagian, kamu ada-ada aja kok bisa sampai nyasar ke pesawahan. Aku dibawa nyasar sama map. Kenapa juga kamu pakai nyusul segala ke sini? Kan aku minta kamu bantu handle semua pekerjaan di kantor selama aku nggak ada. Demi kenapa malah ikut-ikutan nyusul? Kamu nyusul siapa coba? Tenang saja, aku sudah menitipkan semua pekerjaan kepada orang-orang kepercayaan kita. Lagian,
Beberapa hari ke depan juga pekerjaan tidak terlalu banyak, jadi semuanya akan aman saja. Tapi kalau terjadi hal buruk, kamu harus bertanggung jawab. Tenang saja, ini bukan sekali dua kali juga kita pergi secara bersamaan. Bukan sekali dua kali? Berarti kalian sering pergi berduaan dong? Maksudnya Reno, kita bukan pergi berdua, tapi pergi dari kantor secara bersamaan. Misal ada keperluan yang mengharuskan cuti, begitupun dengan dia. Oh begitu, ya udah. Mending sekarang Reno mandi dulu, biar nggak dikira orang yang habis bajak sawah sama orang-orang. Mandi di mana? Mau mandi di belakang juga nggak apa-apa. Di sana ada sumur. Tapi banyak ibu-ibu yang lagi masak. Soalnya kamu nggak bisa masuk ke rumah dulu, kecuali kamu mau telanjang. Mami, aku lapar. Lapar ya? Ayo kita masuk aja. Reno, kamu mandi dulu, baru bisa masuk ke rumah. Alfa, aku keguguran. Iya, semoga kamu cepat sehat ya. Iya, tapi Kamu nangis? gak tahu kenapa tiba-tiba aku merasa sedih aja. Padahal aku pernah mau menghilangkannya dari perut aku. Tapi sekarang di saat dia hilang sendiri, aku merasa sedih. Aku merasa seperti ada yang hilang. Kamu tenang ya. Mungkin ini adalah jalan terbaik yang telah Tuhan rencanakan. Tanpa kamu membunuhnya, dia telah pergi sendiri. Dengan begini kamu tidak mendapat dosa atas kepergiannya. Tapi aku tetap merasa kehilangan Al. Walaupun aku belum pernah melihatnya, tapi aku sudah bisa merasakan kehadirannya. Kamu yang sabar ya. Percayalah, ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin dengan kepergiannya, sebagian masalah akan ikut pergi. Kamu benar, makasih udah banyak bantuin aku. Makasih juga karena kamu udah banyak berkorban demi aku. Tapi karena sekarang kandungan aku udah gak ada, sepertinya alasan kita untuk menikah juga udah gak ada. Maksud kamu? Bukankah alasan kamu menikahi aku karena anak itu? Sekarang dia udah gak ada. Jadi gak apa-apa kalau kamu mau ninggalin aku sekarang juga. Apa selama ini kamu pikir kalau aku menikahi kamu hanya karena anak itu? Iya, emangnya karena apa lagi? Ternyata kamu sepolos itu ya Hel. Lalu apa lagi Al? Soalnya kamu gak pernah bilang apa-apa lagi sama aku selain tanggung jawab untuk kehamilan. Memang betul, tapi aku tak berhati malaikat yang bisa menolong begitu saja tanpa alasan yang lain. Memangnya alasan apa lagi Al? Aku cinta sama kamu Helia. What? Kamu cinta sama aku? Gak salah Al. Bukannya kamu cinta sama si Susi? Kampret, kenapa malah bawa-bawa buntal sekolah? Sorry An, soalnya aku gak tahu kalau kamu cinta sama aku. Ini bukan cinta monyet kan? Bukan, tapi ini cinta beruk. Alfa, serius apa? Kamu yang serius. Aku udah beneran serius ini. Seriusnya aja masih lawak begini. Ya harus gimana lagi? Intinya aku suka dan cinta sama kamu. Udah segitu aja. Malu banget gue anjir. Beneran kamu cinta sama aku Al? Sejak kapan? Sejak Upin dan Ipin dilahirkan. Aku serius Al. Udah lama banget aku suka sama kamu. Dari pertama kali kita masuk sekolah, aku berusaha deketin kamu. Tapi kamu malah lebih dekat sama si Andi. Aku mencintaimu secara diam-diam. Tapi si Andi mencintaimu secara ugal-ugalan. Sampai akhirnya terjukal. Aku mengalah demi persahabatan. Karena percuma juga aku berjuang. Sedangkan kamu sama si Andi sama-sama saling suka. Aku cuma bisa makan hati doang sama Ampela. Kok aku baru tahu? Iyalah, namanya juga cinta terpendam Markona. Harusnya ini tuh menjadi momen haru dan romantis. Kenapa malah jadi kayak latihan drama begini? Intinya aku suka sama kamu sejak dulu dan sampai sekarang. Bisa-bisanya hatiku meleleh. Terus gimana? Apanya? Ya apanya aja. Perasaan kamu ke aku gimana? Terus pernikahan ini mau tetap dilanjut apa enggak? Gimana ya? Seperti yang kamu ketahui sebelumnya Al. Kalau aku ini cuma menganggap kamu sebagai teman. Tapi kata orang, cinta itu akan tumbuh dengan seiring berjalannya waktu. Aku gak bisa bilang sekarang kalau aku ini cinta sama kamu. Tapi aku cuma mau bilang kalau aku ini nyaman ngobrol sama kamu. Nyaman dekat sama kamu. Nyaman pergi sama kamu. Kalau tidur sama aku gimana? Nyaman gak? Iya nyaman, karena kasurnya empuk. Asem banget. Ya udah, kamu jangan minta cerai sama aku ya. Kita lanjutkan aja nikahnya. Kita resmikan pernikahan kita. Kalau sekarang kamu sedih karena keguguran, tenang. Aku bisa bikin kamu hamil lagi kok. Ini Alfa, diserut banget. Ya intinya kita tetap suami istri ya, setuju? Setuju?